Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para pencinta, para netizen, para subscriber dari channel Perban Gaul dimanapun Anda berada, baik yang sekarang di rumah, baik yang sekarang di jalan, atau dimanapun posisinya sekarang, semoga dalam keadaan baik dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga kami selalu sampaikan terima kasih kepada pemirsa yang selalu memberikan dukungan-dukungannya kepada channel Perban Gaul. Dukungan yang berwujud apapun, semoga itu bisa menjadi power positif yang nantinya kembali diri Anda masing-masing. Dan tak lupa juga kami doakan kepada pemirsa yang saat ini sedang sakit, yang banyak memiliki keluhan hidup, banyak permasalahan hidup, semoga diberikan solusinya masing-masing. Dan lebih-lebih yang selalu intens menyimak pun diberikan pemahaman-pemahaman bahwasanya semua yang dikerjakan nantinya pun hanya semata-mata dalam rangka taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya mengharap ridho Allah. Itu pada cara niat ibadah yang selalu kami sampaikan, dimana itu adalah pesan dari guru kami gitu. Dan di kesempatan ini pemirsa, bahwasanya ada sebuah fenomena menarik dimana saya sendiri mendapat sebuah kabar yang menyenangkan mungkin bagi saya kalau saya mencerna dengan akal yang pendek. Dikatakan bahwasanya saya mendapat hadiah undian 50 juta rupiah. Bukankah itu hal yang sangat fantastis untuk saya pribadi sebagai manusia? Nantinya pun bisa digunakan untuk hal apapun yang sekiranya bisa, kan gitu. Namun banyak beredar juga kasus-kasus penipuan di dunia ini, apalagi di Nusantara, yang berkedok undian, yang berkedok apapun, ya sekarang sudah mulai marak terjadi. Dan di kehidupan dunia manusia itu sudah termasuk daripada perbuatan kejahatan yang mengatasnamakan sebuah penipuan. Namun di kesempatan kita kali ini, dari saya sendiri mendapatkan juga kabarnya yang mungkin terbungkus dikatakan disampaikan sebagai pemenang giveaway sebuah nominal fantastis 50 juta. Dan sebenarnya golongan apa yang berada di jasad manusia-manusia seperti itu, dan bagaimana cara kita menyikapi supaya tidak mudah terkena tipuan-tipuan yang sudah menjelma menjadi tipuan manusiawi sampai seperti itu. Dan alhamdulillah saya pun sekarang paham tentang hal-hal seperti ini. Dan alhamdulillah di kesempatan ini pula saya ditemani mediator gak asing, gak baru, Mas Ahmad, Mas Joko Jos. Gimana kabar Mas Joko Jos? Alhamdulillah baik Mas. Baik. Yeah. Santai aja Mas, tenang pokoknya, slow ya. Yeah. Siap berjuang. Yeah, siap Mas. Oke, sehat ya? Yeah, alhamdulillah. Oke pemirsa, begitulah adanya. Mungkin kalau saya mendapatkannya itu benar-benar dapat, ya bisalah untuk acara kawin atau acara apa begitu. Iya kan Mas, coba jomblo. Itu ya sedikit gurauan pemirsa, dan semoga bisa diambil langkah-langkahnya nanti itu, solusi-solusinya seperti apa, dan dijauhkan dari tipu-tipu daya seperti itu. Kami mohon izin doanya, semoga saja diberikan kelancaran dari awal hingga video kita nanti dan membawa sebuah manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuk tidak berdampak apapun nanti dalam jasad mediator ini. Jasad mediator ini hanya menjadi wadah di mana nanti gaibnya Mas benar-benar asli dan juga bisa berbicara dengan jelas dan memberikan gambaran dengan jelas, dan tubuh mediator ini sebagai perantara untuk berbicara. Sallallahu. Semua negatif dari luar dan dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib terkuat yang menempati jasad manusia yang ada di
yang mengakui diri sebagai seorang admin yang akan memberikan hadiah 50 juta kepada saya yang asli. Salah satu gaibnya yang terkuat. Tarik ke tangan saya. Masuk. Siapa kamu? Selamat malam. Tambah sesuai gambaran-gambarannya diberikan tubuh mediator kepalanya tambah jelas. Semakin jelas pembicaraannya tambah lantang. Sallallahu alaihi Muhammad. Selamat malam. Ya, malam. Kamu golan apa? Please. Kamu kalau berbohong tubuhmu akan terpotong-potong. Dak. Jadi beberapa bagian. Sallallahu alaihi Muhammad. Asli iblis kamu? Ya, Kamu dari mana asalnya? darat. Barat. Di mana tahu posisimu, di sebuah tempat atau tubuh manusia? Ya, sebuah itu. Rumah itu. Di sebuah rumah dan menguasai jasad manusia. Bukan hanya satu manusia. Kelompok. Kamu menguasai manusia berkelompok. Oke. Asli ya kamu iblis ya? Ya, kenapa emang? Kalau kamu jujur itu gak disakiti, tapi kalau kamu bohong, tubuhmu akan saya potong-potong. Ya. Saya berbicara jurus ini. Ganggu saja kamu. Gini, saya itu mendapat kabar bahwa saya mendapatkan hadiah 50 juta rupiah. Itu gimana ceritanya, Bang? Itulah cara kami untuk menipu manusia. Terus? Itu kan harta-harta yang tidak dibersihkan itu semuanya. Ya, kami ambil secara paksa. Lewat manusia-manusia seperti itu perantaranya, begitu? Ya. Oke. Kan kalau orang itu kena penipuan itu kan dia sedih. Ya, otomatis makanan saya tambah banyak. Wih, lo berarti kalau manusia kena tipu, dia tambah sedih, itu kamu semakin pesta pora gitu ya? Jelas. Wih, oke. Kamu mau kopi? Ya, rokok juga. Minta kamu, nggak bisa ngambil sendiri. Wah, ya saya di sini tamu kok. Wih. Ini kopi rokok ala kamu, gak ada mbak pun kamu ngerjain mediatornya. Karena rokok minumannya lengkap. Gini kan enak. Karaktermu tambah lantang di dalam tubuh mediator ini. Ya. Kabar-kabarnya semakin kuat. Powermu semakin kuat boleh. Sallallahu Muhammad. Ganggu saja kamu. Kenapa toh? Terus begini, awal mula dari sang manusia yang kamu ikuti itu kenapa kok bisa dia kamu ikuti? Apakah dia memang sudah terlanjur banyak melakukan perbuatan keburukan, atau dia sendiri itu sudah benar-benar dari tubuhnya sendiri bermulanya dari keluhan kamu bersemayam dari leluhur, atau bagaimana, ceritakan? Dia itu pernah usaha, terus bangkrut. Ya. Dia sakit hati gitu. Ya, betul. Dari sakit hatinya dia mendapatkan ide atau gagasan atau ya bagaimana? Itu saya bisik-bisiki untuk menipu manusia secara halus tuh lewat tuh telekomunikasi itu. Handphone ini? Ya. Oh, terus setelah kamu bisiki, kamu berarti mengarahkan juga, memberikan tata caranya, kamu harus begini kepada manusianya. Ya jelas dong. Ya terus di saat orang itu mengabarkan ke saya, kamu sebagai golongan gaib itu sebenarnya yang kamu tuju itu manusia yang seperti apa? Manusia yang mudah tertipu loh ya? Ya manusia yang ciri-cirinya tambah jelas itu. Tambah jelas, katakan dengan jujur. Ya, manusia yang banyak harta itu. Wih. Harta yang tidak dibersihkan, tidak pernah disodakokan. Ya kan di agama kamu kan diajarkan itu. Setiap tahun, setiap bulan itu, ya, sodako. Jadi itu target mereka. Ya. Yang dimana itu golongan kamu yang bersemayam dalam tubuh manusianya. Oh ya. Selain itu ada enggak yang ciri-ciri lain, misalnya dia itu orang kaya namun dia sombong, atau dia itu? Ya itu juga. Yang enggak paham tentang teknologi. Kamu dapat juga kan itu? Dapat. Berarti saya kategori kaya ini. Ya. Kamu tidak bisa tertipu ternyata. Saya itu kategori ya mungkin kismin lah. Kamu tidak punya harta. Kamu tahu loh saya nggak punya harta. Ya. Tapi kan saya punya hati toh. Apanya cintaan itu.
cinta kepada sang pencipta, kan gitu. Ya, cerdas kamu. Weh, Weh, jangan gitu. aduh. Wah, kenapa saya dipukuli? Tambah jujur otomatis, Wah. semakin jujur. Kejujuran itu dari dalam hatimu yang kamu sampaikan. Saya di sini kok tidak boleh memuji-muji kamu. Duh, pelanggaran berarti kamu dong. Ya kan saya biar dapat makanan. Jadi cara iblis mendapat makanan itu dengan berbagai variasi ya. Oh, ya, Entah itu dengan cara jelas. memuji setiap manusia. Jika Anda sudah bersemayam dalam tubuh manusia, manusia itu saling puji memuji terus. Hingga dia itu terbang kan gitu ada. Bodoh. Siapa yang bodoh, manusianya? Ya, yang tertipu itu. Oke. Nah, terus begini yang mau saya tanyakan kembali kepada kamu. Nah, dari manusia-manusia itu, apakah manusia-manusia yang juga sama-sama dia itu memiliki keyakinan dan juga manusia yang beribadah kepada Sang Pencipta seperti kami ini, atau manusia yang tidak pernah ibadah, atau bagaimana sih kok dia sampai melakukan perbuatan seperti itu atas bantuanmu? Dia itu jarang ibadah. Hmm. Mengenal Sang Pencipta saja tidak pernah. Dan dia apakah memiliki nafsu yang sangat kuat tentang itu yang membuat kuat. Hmm. Ya, saya bisiki terus itu supaya menipu banyak orang. Wah, banyak sekali korban-korbannya. Itu kan banyak yang dikabarkan di media-media itu. Sampai gila, ada yang gila. Sampai mengorbankan itu, menjual mobil. Wih. Berarti kamu nanti memanen dari manusia yang kamu bantu. Dan manusia yang kamu tipu juga. Ya. Astagfirullah. Kedua-duanya. Nah, terus selama ini kamu bersemayam tubuhnya, kamu ambil apa atau bagian tubuh dari orang tersebut? Ya jelas bro, semuanya dong. Berapa? Tinggal 2 itu. Wih, kok dia masih hidup? Ya kan. Ada Indovi. Ya. Semuanya itu. Saya yang mengisi. Astagfirullahaladzim. Loh, berarti jika roh manusia itu sudah roh pendampingnya hilang, golongan itu bisa mengisinya. Ya jelas. Bahkan itu terlihat seolah-olah manusia itu ya seger ya manusia pada umumnya. Ya sifat-sifat yang ditunjukkan manusia itu ya, karena saya banyak di dalam tubuhnya itu. Ya. Sifatnya itu sifat kamu. Ya iri, dengki, sombong, menjelek-jelekkan semua, mengadu domba itu sifat kami. Astagfirullahaladzim. Itu ciri-ciri nyata loh ya kalau kamu udah melekat lengket. Oke, enak kopinya. Ya enak mas. Kamu dulu asli iblis atau jin sebelumnya? Jujur aja. Dulu saya jin. Katanya iblis. Ya kan saya berhasil mengelabui manusia, berubah jadi iblis. Astagfirullah. Selama kamu jadi budak iblis? Wah, lumayan. Kalau iblis terkuatnya yang mempengaruhi pola pikir manusia hingga dia sampai memiliki kemampuan, kepandaian untuk menipu lihai manusia lain, itu berarti dari iblis-iblis tingkatan tinggi semua gitu. Ya, yang diciptakan itu dari api neraka itu yang tinggi-tinggi itu. Dan dari manusia sendiri memiliki kodam-kodam pendamping yang mereka kehendaki, misalnya dari keilmuan ataupun pengasihan, memiliki enggak sih? Ya manusia yang melakukan perbuatan seperti itu menipu manusia pada umumnya. Ya memiliki. Itu yang tingkat tinggi-tinggi itu memiliki. Oh, jadi begitu. Nah, terus saat mereka berbicara dengan lawan bicaranya, apakah nanti ada dampak bagi manusia yang mendengarkannya? Ya jelas. Dampaknya apa? Saya bekerja itu. Ya. Kamu nyedot energi manusianya? Ya. Rusukmanya saya ambil. Saya masukkan ke anak buah saya. Kan orang itu linglung. Ya langsung tuh. Dengan mudahnya orang itu menyerahkan pada itu. Oh, jadi dia gak sadar guys. Ya. Kena hipnotis gitu ya. Tahu-tanya saya sudah ketipu. Ya itulah karena tidak pernah dibersihkan ya kayak gitu. Tidak pernah dibersihkan. Ya. Loh, dia mandi terus loh padahal. Bukan, kamu itu bodoh. Yang dibersihkan apanya? Sedekah itu loh. Tanya tadi. Ya. Oh. Jengkelkan kamu. Ya maaf ya, saya ya manusia. Saya berbicara banyak tidak kamu dengarkan ternyata. Saya mendengar. Kamu lucu kok ya. Ya saya bisa lucu, bisa galak. Kamu bisa galak, bisa lucu.
Dan itu peran kamu saat nanti akan membantu ya. Menyesuaikan lah. Ya. Ketemu manusia lain kamu berbuat lucu. Saya juga bisa alim. Wih, alimmu kayak mana coba? Alimmu kayak mana? Hei. Yang tinggi-tinggi itu. Oh, lebih halus lagi. Wih. Oh. Waduh, saya tidak bisa menyebutkan di sini. Kenapa? Dilarang. Fase saat membaca mungkin dari itu kitab atau apa begitu. Hafal semuanya. Dan kamu sendiri, kalau manusia terkena tipuan, kena tipuan di dunia manusia, seperti saya inilah mungkin ya nggak ketipu kan, karena saya tahu alhamdulillah. Kalau dia ketipu, cara membersihkannya dari golongan kami itu gimana, atau supaya dia tidak nanti terus menerus sedih? Harus jujur tambah jelas tuh. Ya, tidak mudah membersihkan kami. Kembalinya jelas. Harus benar-benar tobat. Tobat. Ya, dibersihkan itu. Ya, di sini kan ada itu apa namanya? Ya, ruqyah itu. Ya, itu kan nggak bisa satu kali, nggak bisa. Nih jam-jam juga bisa ya, nggak bisa. Lapisan kami kan banyak. Enak saja. Satu kali. Ya, nanti maksiat lagi. Bodoh. Dan sedihnya itu pun nggak bisa langsung hilang seketika gitu. Nah, enak saja. Dia saja berbuat dosa berkali-kali. Maksiat satu kali langsung bersih. Oh. Ya. Jadi harus dikupas, benar-benar dikupas dari dalam rohaninya, dibersihkan itu negatif-negatifnya. Ya, secara terus-menerus nanti kan lapisan semakin sedikit. Ya, nanti kalau dapat hidayah ya manusia itu beruntung. Kalau tidak ya jadi golonganmu. Betul sekali. Nanti tuh siksa sampai hari kiamat. Astagfirullah. Jadi teman-teman kan saya banyak ya. Nanti disiksa tidak hanya saya saja, itu manusia yang bodoh itu. Astagfirullahaladzim. Nah, ngomong-ngomong, caramu membantu manusia untuk menipu manusia lain itu dengan cara lama saja atau dengan cara baru sekarang ini tuh? Ya, kami juga dapat upgrade dari pimpinan kami. Wih, upgrade-nya kayak apa kata? Ya, itu kan lewat tuh HP alat itu. Komunikasi ini. Ya. Yang dimana di alat komunikasi ini ada golongan gaibnya juga. Kalau dulu kan ada hipnotis itu secara langsung. Ya, kalau sekarang yang lebih modern. Lewat HP juga bisa. Dan energinya pun nggak manusia itu akan merasakannya gitu. Kan di dalam itu kan ada golongan kami juga. Ya, kami kalau komunikasi itu. Jadi begitu ya ternyata. Itu peliknya masalah-masalah ini. Lantas, apakah manusia-manusia itu ya sudah kamu bantu mereka juga nantinya akan tersadar atau enggak sih? Atau akan hanya melakukan perbuatan seperti itu terus sampai dia meninggal? Hanya yang mendapat hidayah dari Allah yang bisa bertobat yang benar-benar. Karena di akhir zaman ini banyak sekali orang yang tidak sadar. Ya itu. Jadi dia ada kemungkinan bisa, tapi lebih banyaknya nggak bisa gitu. Ya, golongan kami ya tidak terima begitu saja. Kami bisik ya halus. Ya, tipu lagi orang-orang itu. Nanti kamu dapat harta banyak, bisa beli mobil, rumah, istri 4 deh. Hei, kamu belum punya istri? Saya. Ikut saya saja. Loh, emang kamu bisa beri istri? 10 kamu. Wah, apa enggak enak kamu? Emang orang tuanya apa 10? Wah. Kenapa saya? Wah, kamu ceweknya banyak dulu ternyata. Mana? Ya itu di kepala. Bohong. Ya enggak, ini saya tidak potong-potong. Enggak. Kamu lihat dari mana? Ya. Gimana? Lihatmu dari mana? Ya itu kepalamu itu. Kepala saya isinya rambut ini bagiannya. Kan kamu enggak tahu isinya apa itu. Wih. Masih banyak mantan-mantan yang berkeliweran gitu. Ya. Tidak saya bongkar di sini. Oke. Terus begini. Saat kamu memotivasi manusia itu berarti membumbung nafsu mereka. Ya, nafsunya itu kan besar. Ya. Dan manusia itu gak sadar bahwa nafsu mereka lah yang akhirnya menjadi penggerak. Ternyata itu golongan kami membantu ya. Ya. Lalu begini toh yang mungkin saya tanyakan kembali kepada kamu.
solusi yang terbaik bagi manusia yang terkena itu harus apa? Apakah mengikhlaskan harta bendanya atau mereka harus menempuh jalan lain? Ya, itu kan kalau untuk korban-korbannya ya. Hmm. Ya, itu kan harus tuh sedekah, dibersihkan. Kan dalam agama Islam itu tuh ada takarannya itu. Kalau yang itu Zakat. ya itu kan yang orang kaya itu yang banyak itu dibersihkan. Nanti kalau sudah dibersihkan, ya dia harus menyadari kesalahannya, bertobat. Itu caranya. Ya, kalau disesali berarti nggak akan bisa kembali ya harta itu. golongan kami ya tambah banyak. Tambah seneng berarti. Menyusup dalam hati. Pikiran. Rata-rata itu tidak bisa bertobat. Ya, dia itu ya masih kepikiran terus. Dia tuh saya ketipu kok banyak sekali gitu. Padahal kalau dia sadar diri bahwasanya tipuan itu pun juga teguran dari Allah melalui dari golongan mungkin gitu. Ya, itu sebenarnya ya Allah itu sebenarnya sayang sama hambanya. Gitu cara Allah menegur biar dia sadar. Kalau dia senang terus ya dia tidak sadar. Wih, aduh, kenapa saya jujur di sini? Alhamdulillah. Wih, wah, nanti saya tidak bisa menipu. Bisa kamu. Orangnya itu masih hidup yang kamu ikuti. Wah, kamu bantu. Dia sedang berfoya-foya itu menikmati hartanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dibantu dihadirkan, ditarikan salah satu roh pendamping yang asli. Tangkap yang benar-benar asli. Masuk. Kamu gulana apa? Roh. Semakin nyaman. Siapa kamu? Kamu siapa? Ya, saya manusia. Kamu manusia. Kalau kamu gulana terpotong-potong tubuhmu. Ya. Sallallahu Muhammad. Berapapun lapisanmu ketahuan dari iblis Azazil itu terbongkar semua perisaimu. Siapa kamu? Saya kok tempat di sini. Saya asing di sini. Nah, kamu siapa? Ya, saya manusia. Kamu yang menghubungi saya ingin memberikan hadiah 50 juta itu. Itu admin saya itu. Weh, itu admin kamu. Ya. Nah itu kira-kira bener nggak sih yang kamu lakukan? Ya. Kan manusia, saya juga manusia loh. Ya itu ya untuk menipu kamu dan juga manusia-manusia itu. Kenapa kamu masukkan ke orang ini? Ya nggak apa-apa toh, saya mau komunikasi bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin seluruh kekuatan kenikmatan benteng perisai yang diberikan dari iblis Azazil, saya mohon dengan izin beliau semua dihapus, dicabut, kembalikan sebagai kalbu mahfud. Kamu apakan saya ini? Nikmat harta benda yang selalu mati. Seluruh semua keluarga mendampingi jasadmu, tubuhmu, racun siluman iblis, berapapun lapisan mereka dan berapapun hubungan mereka dan saudara mereka semua terputus. Sekarang juga perisai itu hancur total. Roh dan sukmamu yang tersedia roh dan sukma itu otomatis membuat kamu lemas, lunglai, linglung. Nikmat-nikmat lain. Dan bisa memberikan benteng kekuatan apapun. Sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak punya urusan kamu dengan kamu kok. Kamu menyiksa saya seperti ini. Ya benar, kamu gak ada urusan dengan saya. Ya, kan kamu tidak korbannya. Lah kamu kan memberikan juga iming-iming pada saya 50 juta. Gak ingat kamu datang kembali itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ingat tidak? Ya. Ingat. Apa yang kamu kerjakan kepada setiap manusia yang tidak tahu dan tidak bersalah itu kembali kepada anggota keluargamu
hingga harta bendamu menjadi ludes, hingga harta bendamu itu nantinya akan ternyata sebuah penyakit kepada seluruh dari anggota keluargamu, seluruhnya dan kawan-kawan komplotannya dengan izin. Aduh. Apa yang kamu kerjakan itu kembalikan semuanya dalam ternyata tutup dulu. Dan juga saatmu sekarang 970. Wah, kamu kejam sekali. Loh, kok bisa begitu? Oh. Kejam kamu menyakiti manusia yang tidak bersalah. Mau kemana kan itu? Oh. Aduh. Jasadmu itu hanya kosong, langsung diajar. Aduh. Ya, waktu di dalam roh ini otomatis kembalikan langsung dalam tubuhnya, jasadnya dalam wujud nyata. Jasadmu terlihat dan komplotan-komplotan diajar. Jantung. Aduh. Jantungmu hancur. Wah. Oh, mengapa kamu lakukan itu? Jasadmu itu langsung juga diajar dengan jurus. Kamu patah semua. Isak tangismu itu menjadi nyata sekarang kehidupanmu juga anggota keluargamu merasakan yang sama di alam orang-orang yang tidak bersalah. Sebelum kematian ajamu menjemput, jasad ini. mohon dengan izin. Badan saya ini ada sakit semua. Kemudian yang memberikan pun nanti pun akan menjadi undian bagi dirimu yang membawa dampak bagi kehidupanmu yang murad marit kehidupan dalam Gimana kamu sekarang? Aduh. Tega kamu. Tega? Apa kamu nggak tega? Tega. Kan begitu lagunya. Gimana? Semuanya saya mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam saya mohon. Izin beliau saya tolong hadir langsung ke tempat ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Membawa sebuah rantai besar. Kamu apakan ini? Rantai itu langsung lempar. Alhamdulillah pemirsa, itulah kenyataannya di kesempatan kita kali ini. Semoga menjadi pengingat bagi diri kita dan mungkin
perlunya kita itu introspeksi diri tentang hal-hal seperti tadi supaya tidak terkena pada diri kita. Dan kami sebagai manusia yang di kesempatan kita kali ini, jikalau ada sesuatu hal yang mungkin kurang berkenan di hati para pemirsa semuanya, mohon maaf, karena itu semua kami lakukan atas dasar perintah Allah kan begitu. Dan jikalau ada sesuatu hal juga yang menyakitkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, ada kebenaran, itu bukan dari kami katanya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga paham dan semoga tetap mendapat kebaikan bersama. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.